Jiang Chusuan terpaku sesaat ketika menyadari bahwa pria di depannya adalah pemuda yang pernah ia temui seminggu lalu. Saat itu, ia tahu tingkat kekuatannya baru mencapai peringkat 2 tingkat tinggi. Wajahnya seketika berubah panik. Dengan nada cemas ia berteriak, "Cepat lari! Itu Digging Dragon peringkat 3 tingkat rendah. Kau tak mungkin bisa mengalahkannya." Namun pemuda di hadapannya sama sekali tidak bergerak, seolah tidak mendengar teriakannya. Ia hanya berdiri tenang, menatap makhluk raksasa itu tanpa gentar. "Kenapa dia tidak mendengarku?" gumam Jiang Chusuan dengan frustasi, menghentakkan kakinya. Ia tidak peduli jika harus mati di sana, tetapi ia tidak ingin menyeret orang lain ke dalam bahaya. Dengan tekad kuat, ia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju, berdiri di depan pemuda itu. "Lari! Aku akan menahannya." Tanpa pikir panjang, Jiang Chusuan menerjang ke arah Digging Dragon itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, begitu makhluk tersebut mengaum, tekanan luar biasa dari suara itu membuat tubuhnya membeku. Ia bergetar hebat, bahkan tidak sanggup melangkah satu langkah pun lebih dekat. Tiba-tiba, ledakan dahsyat seperti suara guntur terdengar dari belakangnya. Suara itu begitu kuat hingga udara di sekitarnya bergetar. Saat ia menoleh, ia melihat tubuh Su Jingming diselimuti badai petir ungu kebiruan yang menyambar-nyambar. Di tangan kanannya, ia menggenggam tombak petir yang terbentuk dari energi murni di udara. Dengan suara menggelegar seolah datang dari langit itu sendiri, ia berseru, "Thunder Spear!" Sekejap kemudian petir berwarna ungu kebiruan di sekelilingnya berkumpul menjadi sebuah tombak raksasa yang berpendar terang. Dalam kecepatan yang nyaris tak terlihat, tombak itu melesat menembus udara dan menghantam tepat ke mata raksasa naga berlapis baja itu. Makhluk itu merahung kesakitan. Tubuhnya menggeliat liar mencoba menghancurkan siapapun yang berani menantangnya. Namun hanya sekejap setelahnya, tombak petir yang tertancap di matanya meledak dengan kekuatan dahsyat. Ledakan itu mengguncang bumi. Kilatan listrik menari liar di udara, memancarkan cahaya menyilaukan. Darah dan cairan putih menyembur ke segala arah saat makhluk kolosal itu roboh di depan Jiang Chusuan. Ia terpaku, matanya membulat tak percaya. Mati hanya dengan satu serangan. Segalanya terjadi begitu cepat. Ia tahu titik lemah naga berlapis baja memang berada di matanya. Namun hampir tidak ada pemburu yang mampu menyerang bagian itu. Makhluk itu terkenal cepat dan selalu menjaga area vitalnya. Namun serangan pemuda itu begitu cepat dan tepat hingga monster itu bahkan tidak sempat bereaksi. Kekuatan sebesar itu tidak masuk akal. Ledakan tadi bukan ilusi. Ia benar-benar menyaksikan kekuatan luar biasa dari seseorang yang seharusnya hanya berada di peringkat 2 tingkat tinggi. Di saat yang sama, suara sistem bergema di benak Su Jingming. "Anda telah membunuh Digging Dragon peringkat 3 tingkat rendah, mendapatkan 3 poin kemampuan." Mendengar itu, Su Jingming menaikkan alisnya tipis. Ia tersenyum kecil dan bergumam, "Seperti yang kuduga, makhluk yang memiliki nama naga memang memberikan hadiah yang lebih besar dibandingkan monster peringkat 3 tingkat tinggi." Ia kemudian menoleh kepada gadis di belakangnya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Jiang Chusuan pipinya sedikit memerah. Aku baik-baik saja. Hanya kakiku sedikit lemas. Terima kasih sudah menyelamatkanku." Su Jingming tersenyum tipis. "Tidak perlu berterima kasih. Siapapun di posisiku pasti akan melakukan hal yang sama." Sambil berkata begitu, ia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Jiang Chusuan menatapnya sejenak lalu tersenyum pelan. "Namaku Jiang Chusuan, kau sudah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Jika suatu hari kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja. Tak perlu balasan yang berat. Tapi kalau boleh, bolehkah aku minta foto bertanda tanganmu?" Jiang Sui tertegun, tidak menyangka permintaannya sesederhana itu. Ia sempat mengira pemuda itu akan menuntut sesuatu yang jauh lebih sulit. Dengan senyum lembut, ia menjawab, "Aku tidak membawanya sekarang, tapi begitu kita kembali ke stasiun pasokan, aku akan menandatangani satu untukmu." Ia kemudian menatap lambang sekolah yang terukir di tombak Su Jingming dan bertanya heran, "Kau dari Universitas Kemampuan Supernatural Modu?" Su Jingming mengangguk. "Benar, ini hadiah dari mentorku. Kau mengenali tombak ini?" "Tentu saja," jawab Jiang sambil tersenyum. Senjata itu cukup terkenal di kalangan pengguna kemampuan peringkat 1 dan 2, biasanya terlalu berat untuk mereka. Tapi setelah mencapai peringkat 3, orang-orang beralih ke senjata kelas C atau lebih tinggi. Karena itu, tombak ini cukup unik. "Perkenalkan, aku Jiang, mahasiswa tingkat 2, kelas 3, jurusan Elemen S, Akademi Elemental. Senang bertemu denganmu senior." Dalam hatinya, ia merasa heran. Aneh. Aku belum pernah mendengar namanya di kampus sebelumnya. Mungkin dia tipe yang rendah hati. Su Jingming sempat tertegun mendengar panggilan senior. Namun, setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa anggapan itu masuk akal.
Di Universitas Modu, kebanyakan mahasiswa baru mencapai peringkat 2 tingkat tinggi saat memasuki tahun ketiga. Maka, ia memutuskan untuk tidak meluruskan kesalahpahaman itu dan hanya tersenyum. Senang bertemu denganmu juga. Mendengar itu wajah Jiang langsung berseri. Senior Jingming, kau luar biasa. Naga berlapis baja itu memang hanya peringkat 3 tingkat rendah, tapi kekuatannya hampir setara dengan monster tingkat tinggi. Dan kau mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Itu benar-benar gila. Mereka berbincang beberapa saat, hingga akhirnya Su Jingming berkata bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya. Kau akan pergi sekarang? Tanya Jiang ragu. Boleh aku ikut bersamamu sebentar? Aku terpisah dari tim pengawal, dan kalau aku bertemu monster tingkat tinggi lagi, mungkin aku tak akan selamat. Su Jingming terdiam sesaat, kemudian mengangguk. Baiklah, aku akan menemanimu sampai ke reruntuhan kota. Dari sana, kau bisa menemukan jalan pulang dengan aman. Terima kasih banyak, jawab Jiang dengan senyum cerah seperti bunga yang baru mekar. Lalu matanya berbinar penasaran. Oh iya, kau mau memeriksa sarang naga berlapis baja itu? Pasti ada sesuatu yang berharga di dalam. Kalau tidak, makhluk itu tak akan menjaganya begitu sengit. Perkataannya masuk akal, dan Su Jingming pun mengangguk. Mereka mulai berjalan menuju sarang. Sepanjang jalan, Jiang terus mengobrol tanpa henti. Berbeda sekali dengan citra dingin yang biasa ia tunjukkan di layar. Jadi, Senior Jingming, kau dari akademi mana? Akademi senjata, jawab Su Jingming singkat. Mata Jiang langsung berbinar. Aku tahu dekan akademi kalian, Yang Sentian, punya julukan Yang si Raja Iblis. Pokoknya dia galak banget. Su Jingming hanya tersenyum samar. Dia guruku. Wajah Jiang seketika memerah. Astaga, maaf, aku tidak bermaksud menyinggung. Reaksinya yang gugup membuat Su Jingming sedikit terkejut. Di dunia maya, Jiang dikenal sebagai gadis kuat dan tenang, pengendali elemen es dengan kepribadian dingin seperti Dewi Salju. Namun, sekarang di depannya berdiri seorang gadis manis yang cerewet dan mudah gugup. Anehnya, Su Jingming merasa sifat alami itu justru menambah pesonanya. Setelah berjalan sekitar 5 menit melalui hutan lebat, mereka tiba di depan sebuah gua besar setinggi hampir 4 lantai. Jiang menunjuk ke arah mulut gua dengan antusias. Senior Jingming, itu dia. Itulah sarangnya. Sebelum masuk, Su Jingming menoleh dan mengingatkannya. Hati-hati, bisa jadi masih ada bahaya di dalam. Tetap di belakangku. Begitu mereka melangkah masuk, aroma manis dan lembut segera tercium di udara. Jiang menunduk dan memperhatikan tanah di bawah kakinya dengan rasa ingin tahu. Keduanya tertegun sejenak, terperangah oleh pemandangan di depan mata. Seluruh bagian dalam gua itu dipenuhi dengan berbagai tanaman obat langka. Clear Spirit Herb Bereng, Blazing Flame Flower Areng, Hypnotic Herb Cereng. Setiap inci tanah tampak dipenuhi oleh tumbuhan berharga yang jarang ditemukan di alam liar. Jiang hendak mengucapkan sesuatu, namun tiba-tiba matanya membelalak lebar. Dengan suara gemetar penuh takjub, ia berseru, "Ini Earth Spirit Spring kelas S. Astaga, ini adalah eliksir penyembuh suci yang dapat memulihkan hampir semua luka bagi pengguna kemampuan di bawah tingkat 4. Melihat Jingming yang tampak masih ragu, ia segera menambahkan dengan nada meyakinkan. Aku tidak salah. Air Earth Spirit Spring akan meresap ke tanah di sekitarnya dan memicu mutasi pada tanaman, menjadikannya tumbuhan obat dengan khasiat luar biasa. Aroma khasnya tidak mungkin keliru. Percayalah padaku, aku memiliki sertifikat apoteker tingkat 2. Mendengar penjelasan itu, Jingming mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Hebat juga, mendapatkan sertifikat apoteker tingkat 2 tidaklah mudah. Kau pasti murid berprestasi. Pujian itu membuat wajah Jiang berseri. Dengan senyum cerah, ia menjawab, Senior Jingming terlalu memuji. Berdasarkan kondisinya, mata air Earth Spirit Spring ini bisa menghasilkan setidaknya 5 porsi ekstrak penyembuh kelas S. Semua ini seharusnya menjadi milikmu. Namun, Jingming menggeleng perlahan. Tak perlu, aku hanya akan mengambil 4 porsi. Sisanya, 1 porsi untukmu. Sedangkan tumbuhan di sekitar sini, kita bagi rata saja. Jiang terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan kagum. Ia semakin menghormati Jingming, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena keadilannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu gua. Beberapa orang tampak mendekat. Suara seorang pria bergema pelan. Kapten, tidak ada seekor pun monster di sini. Sepertinya tak ada yang berharga juga. Namun, pria yang dipanggil, Kapten Wang menjawab dengan nada rendah namun tajam. Jangan gegabah. Dari jejak di sekitar sini, ini kemungkinan besar sarang Digging Dragon tingkat 3. Sarang naga biasanya menyimpan harta karun.
Mendengar suara-suara itu, wajah Jiang langsung berubah tegang. Ia mengenali mereka, tim pengawal yang sebelumnya ia sewa untuk melindunginya. Namun bukannya lega, rasa cemas justru menyelimuti hatinya. Ini gawat. Kalau mereka menemukan Earth Spirit Spring ini, segalanya bisa menjadi rumit. Kapten Wang segera menyadari keberadaan mereka dan tersenyum tipis. Nona Jiang, kami sudah mencarimu kemana-mana. Tak disangka kau ada di sini. Salah satu anggota tim menunjuk ke arah Jingming. Bukankah ini pria yang kita temui sebelumnya? Jiang Sui cepat-cepat menyela dengan nada santai. Benar, dia rekan kampusku. Kami kebetulan bertemu di jalan dan berbincang sedikit. Di dalam gua ini banyak tumbuhan obat langka. Bagaimana kalau kita bagi rata saja? Kapten Wang tertawa kecil, namun ada suaranya terdengar licik. Begitukah? Terima kasih banyak Nona Jiang. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, salah satu anggota tim memperhatikan kolam di tengah gua dan berseru, "Kapten, lihat, itu sepertinya Earth Spirit Spring, kelas S, eliksir penyembuh tertinggi." Begitu kata kelas S terucap, suasana langsung berubah. Tatapan serakah menyala di mata setiap anggota tim. Aura membunuh perlahan menyelimuti tempat itu. Habis sudah, pikir Jiang panik. Begitu mereka tahu nilainya, semuanya akan berakhir buruk. Kapten Wang melangkah maju, ekspresinya dingin dan mengancam. Sepertinya kalian berdua tidak sepenuhnya jujur pada kami, bukan? Menangkap bahaya yang kian nyata, Jiang spontan meraih tangan Jingming. Ambil saja semua Earth Spirit Spring dan tumbuhan ini, tidak apa-apa, ayo pergi dari sini. Namun setelah menariknya beberapa langkah, ia menyadari Jingming sama sekali tidak berniat mundur. Ia menatapnya dengan mata khawatir. Senior Jingming, mereka semua pengguna kemampuan tingkat 3 puncak. Kita tidak mungkin menang melawan mereka. Namun Jingming tidak kanang. Tingkat 3 puncak, aku rasa aku tidak lebih lemah dari mereka. Lagi pula, bahkan jika kita menyerahkan semuanya, apakah kamu yakin mereka akan membiarkan kita pergi hidup-hidup? Ucapan itu membuat Kapten Wang tertawa bahak-bahak. Anak ini sombong sekali, tapi dia tidak salah juga. Nona Jiang, kau terlalu terkenal. Kalau sampai kau menulis satu keluhan saja di media sosial, reputasi kami tamat. Jadi, ia tersenyum dingin, sorot matanya dipenuhi niat membunuh. Jadi, membunuh kalian di sini adalah pilihan terbaik.